Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lim at-ta'lim wal-ifada wal-istifada wal-nafa' wal-intifaa bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa warada fihi ad'iyatun katsiratun. Dan kemarin dibahas masalah doaul iftitah, syarat-syarat daripada disunnahkannya membaca doa iftitah. Kemudian zikir atau doa daripada iftitah tadi itu apakah ada yang warid? Di sini disebutkan wa warada, dan ada riwayat fihi di dalam doa iftitah ad'iyatun katsiratun. Ada doa-doa yang sangat banyak. Doa untuk iftitah ini riwayatnya banyak, bukan satu riwayat. Tapi disebutkan dalam kitab ini wa afdaluha, dan yang paling afdal daripada ad'iyah katsirah tadi itu ma rawahu Muslim. Itu sesuatu doa yang meriwayatkannya Imam Muslim, wahia, yaitu wajjahtu wajhiya aidati lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan ay ma'ilan anil adyan ila ad-dinil haq musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalaupun badannya menghadap tapi wajahnya tidak menghadap, berarti enggak serius ini kan gitu. Wajjahtu wajhiya aidati lilladzi, kepada yang fataras samawati wal arda. Fatara memiliki arti banyak. Di situ ada yang mengartikan khalaqa, yang menciptakan, atau abda'a, yang memperbaharui. Lilladzi, yang fataras samawati, menciptakan langit-langit, wal arda, dan bumi. Hanifan, apa artinya hanifan itu? Ay ma'ilan anil adyan ila dinil haq, yaitu condong dari agama-agama yang banyak, ila dinil haq, kepada agama yang benar. Jadi dia dari agama-agama yang tidak benar, dia condong kepada agama yang paling benar. Itu hanifan. Hanifan dalam keadaan apa? Benar. Musliman dalam keadaan pasrah dan patuh kepada perintah-perintah Allah. Musliman ay munggidan ilal awamir wan nawahi, yaitu patuh dan pasrah kepada perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku ya Allah, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbil alamin. Rabb di sini bermakna malik, yang memiliki alamin, yaitu siapa al-alamin? Al-jin wal-ins. Yang mengatakan wal malaikah, yaitu jin, manusia, dan malaikat. La syarika lahu, tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Wa bidzalika, dan dengan itu semuanya kesaksianku ya Allah, umirtu, dan dengan itu semuanya aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, aku termasuk orang-orang yang muslim. Ini adalah salah satu riwayat daripada doa iftitah. Kemudian tadi kita lihat lilladzi fataras samawati wal arda. Kalau samawat di situ jamak, kalau ard mufrad. Padahal langit itu ada 7 tingkatan. Bumi juga sama, ada 7 tingkatan. Kenapa kok tak disebutkan wal aradhin, jamaknya juga kok wal arda? Ya, di situ ulama mengatakan kalau samawat disebutkan jamak
Karena manusia itu mengambil manfaat, faedah daripada langit semuanya di atasnya. Mulai bintang, mulai di atasnya, manusia itu mengambil manfaat. Adapun bumi dimufradkan di situ kenapa? Karena mengambil manfaatnya kita itu dengan tabaqatul ulia fagat, katanya, dengan lapisan yang paling atas saja. Kita mengambil manfaat, banyak mengambil manfaat yang ada di lapisan paling atas. Ketika keluar sampai di atas bumi baru kita bisa mengambil manfaat. Kalau di dalamnya belum kita bisa ambil manfaatnya. Tapi yang di atas langit semuanya kita sudah mengambil manfaatnya. Dari langitnya, mataharinya, bintang-bintangnya, semuanya kita mengambil manfaat. Karena itu langit dijamak, tapi kalau bumi dimufrad. Kemudian ada mungkin yang bertanya, apakah yang paling afdal itu langit atau bumi? As-samawat atau ard yang lebih afdal? Di situ ulama beda pendapat. Yang paling afdal itu langit atau bumi? Ulama beda pendapat. Kalau pendapat Imam Romli mengatakan as-sama al-ard afdalu minas sama. Al-ardu afdalu minas sama. Itu pendapat Imam Romli. Jadi bumi lebih afdal daripada langit. Itu pendapat Imam Romli. Kenapa? Alasannya apa? Li'annaha mahallul anbiya wal ulama. Karena tempatnya nabi-nabi itu di mana? Di bumi. Para anbiya itu utusan Allah yang dimuliakan, makhluk yang paling mulia, tinggalnya di mana? Di bumi. Wal ulama yang dikatakan warasatul anbiya, tinggalnya di mana? Juga di bumi. Karena itu Imam Romli berpendapat bumi lebih afdal daripada matahari. Tapi kalau pendapat Ibn Hajar mengatakan as-sama'u afdalu minal ard, langit itu lebih afdal daripada bumi. Ini pendapat Ibn Hajar diikuti juga sama pendapat Syaubari. Alasannya kenapa? Li'annaha, karena langit itu lam ya'sillaha fiha gattu. Karena di situ lam yu'sa, tidak dimaksiati Allah Subhanahu wa taala fiha, di dalam langit qattu sama sekali. Yang dibuat maksiat itu di mana? Di bumi. Kalau langit tidak pernah diperbuat di situ maksiat. Karena itu langit lebih afdal daripada matahari. Langit lebih afdal daripada matahari. Kalau bumi dibuat maksiat, kalau matahari, kalau langit tidak pernah dibuat maksiat. Yang tinggal di langit siapa? Para malaikat Allah. Tidak pernah maksiat. Lam ya'sillah, ya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semuanya khilaf di selain tempat yang yang dikubur di situ anggota jasad daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bumi yang di situ tanahnya dikubur, dimakamkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak ada khilaf. Walaupun pendapat Imam Romli mengatakan itu lebih afdal daripada langit. Walaupun pendapat Ibn Hajar tetap itu lebih afdal daripada langit. Selain apa? Selain al-buq'ah allati dhammat a'dha'uhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun tempat yang di situ ditaruh dimakamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih afdal bahkan daripada langit-langit, lebih afdal daripada bumi semuanya, bahkan lebih afdal daripada arsy dan kursi, bahkan lebih afdal daripada arsy Allah Subhanahu wa taala dan kursi. Loh, apakah khusus itu kuburan atau tempat yang dimakamkan di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau juga anbiya yang lainnya, nabi-nabi yang lainnya? Kalau pendapat Ibn Hajar, bukan khusus kuburan Nabi, bukan khusus daripada yang di situ ditanam atau dimakamkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga sama al-biqa alladzi dhammat buqatul anbiya, bagiyatul anbiya. Nabi-nabi yang lainnya juga sama.
Itu pendapat Ibn Hajar. Bukan hanya tempat yang dimakamkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tapi semua bagiyatul anbiya juga sama. Lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Hanifan ay ma'ilan ilal haq, ma'ilan anil adyan ila dinil haq. Kalau lawannya janifan, hanifan itu ma'ilan ilal haq, kalau janifan ma'ilan ilal syarr. Kemudian musliman wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku termasuk orang-orang musyrik. Kemudian di situ dikatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidupku matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini apa tidak dusta kita mengucapkan seperti ini? Ini kan pengakuan. Sungguhnya salatku, ibadahku, kemudian hidupku dan matiku untuk Allah. Padahal kalau kita periksa diri kita masing-masing, apakah benar salatnya untuk Allah? Apakah ibadahnya semuanya untuk Allah? Apakah hidupnya semuanya untuk Allah? Atau matinya bahkan untuk Allah? Nah, ini perlu dipertanyakan. Kalau memang tidak, berarti dusta. Pengakuan yang dikatakan dusta. Nah, karena itu ada ulama yang mengatakan bukan itu maksudnya. Dia mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kalau memang benar semua yang dia lakukan daripada hidupnya, matinya, ibadahnya, salatnya untuk Allah, ya berarti dia itu satu pengakuan. Tapi kalau memang belum benar, itu adalah satu doa. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang dia bukan untuk Allah, berarti dia maksudnya, ya Allah kalau memang aku bukan seperti itu, jadikan aku seperti itu. Itu maksudnya doa. Jadi pengakuan itu maksudnya kalau memang belum dia lakukan, berarti itu maksudnya jadikan seperti itu. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan satu yang dusta, bukan satu kebohongan. Kemudian la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang musyrik. Kalau ayatnya wa ana awwalul muslimin ya. Kalau ayatnya dalam Al-Quran wa ana awal muslimin, apa boleh membaca wa ana awal muslimin? Jadi la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Apa boleh membaca seperti itu? Kalau Nabi membacanya seperti itu, karena memang benar awal muslimin siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah kita boleh membaca wa ana awalul muslimin, bukan wa ana minal muslimin? Nah, kalau memang bermaksud Al-Quran boleh, tapi kalau tidak bermaksud Al-Quran tidak boleh, haram hukumnya, tidak boleh hukumnya. Kenapa? Karena awal muslimin siapa? Rasulullah, berarti ini mengaku Rasul. Karena itu dikatakan untuk wa ana awal muslimin itu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Rasulullah la yaquluha, tidak boleh mengatakannya kecuali kalau bermaksud itu bacaan Al-Quran. Kemudian wa yusannu, dan disunnahkan lima mu'min, bagi makmum, yasma'u qira'ata imamihi, yang mendengar bacaan imamnya. Disunnahkan bagi makmum yang mendengar bacaan imamnya al-isra'u bihi, untuk mempercepat bihi ay bidu'ail iftitah. Jadi kalau ada seorang makmum mendengar bacaan imamnya, maksudnya fi salatul jahriyah ini ya, ataupun mungkin walaupun bukan salatul jahriyah, kalau memang mendengar bacaan imamnya, disunnahkan untuk mempercepat bacaan doa iftitah. Kenapa? Supaya mendengarkan bacaan imamnya. Karena kita makmum ini ketika imam membaca, kita disunahkan untuk mendengarkan bacaan imamnya, baik itu Fatihah ataupun surat. Karena itu percepat bacaannya. Kalau tidak mendengar bacaan imamnya, tidak disunahkan mempercepat bacaan doa iftitah. Tapi itu semuanya kalau dia menyangka bakal mendapatkan imam dalam keadaan rukuk jika tidak mempercepat.
Jadi kalau dia tidak mendengar bacaan imamnya, tidak disunahkan mempercepat doa iftitah. Tapi yakin kalau ana tidak mempercepat doa iftitah, ana nututi nantinya dalam ruku bersama imam. Paham ini ya? Nah, karena itu disunahkan katanya di sini limakmumin, bagi makmum yasma'u qira'ata imamihi, yang mendengar bacaan imamnya, al-isra'u bihi, untuk mempercepat bihi dengan doa iftitah. Selesai. Wa yazidu, dan menambahi. Nadban, hukumnya sunnah. Siapa yang disunahkan menambahi? Al-munfaridu, orang yang salat sendiri. Wa imam mahsurin, dan imam yang makmumnya terbatas. Imam daripada makmum yang terbatas. Ghaira arigga, selain budak-budak. Mahsurin tadi selain budak-budak. Wala nisa mutazawijat, mahsurin tadi selain perempuan-perempuan yang mutazawijat, yang sudah kawin, yang sudah bersuami. Itu yang pertama, mahsurin. Yang kedua syaratnya radhu bitatwil, mereka semuanya tadi itu imam mahsurin, imam daripada makmum yang terbatas, radhu bitatwil, mereka ridho bitatwil, dengan dipanjangkan sholatnya. Lafzon lafzon secara lafad, ridhonya itu secara lafad. Maksudnya apa? Mereka mengatakan kami ridho dipanjangkan bacaannya. Harus. Ini pendapat Ibn Hajar. Lafzon di sini pendapat Ibn Hajar. Kalau Imam Romli tidak disyaratkan lafzon, cukup walaupun sukut. Seandainya imamnya tanya, nanti ana panjangkan ya bacaan doa iftitah. Ana panjangkan bacaan surat, ana panjangkan sholatnya. Mereka seandainya pendapat Ibn Hajar mengatakan apa? Kami ridho, harus. Kalau pendapat Imam Romli, mereka diem, sudah dalilul ridho. Itu adalah satu tanda bahwa mereka ridho. Karena di sini lafzan pendapat Ibn Hajar. Kalau pendapat Imam Romli, walau sukutan, walaupun diam. Kemudian walam yatra ghairuhum, dan tidak datang ghairuhum selain mereka yang terbatas. Tidak ada makmum yang lain, ya mereka itu saja. Wa in qalla huduruhu, walaupun sedikit orang yang menghadirinya. Jadi mahsurin walam yatra ghairuhum wa in qalla huduruhu, ini ay ghairuhum. Ini maksud al-ghair. Walaupun selain mereka tadi sedikit yang hadir. Walam yakun al-masjidu matrukan, dan tidak menjadi masjid tadi itu apa? Matrukan. Matrukan yang di situ dimaksud, ada yang mengartikan ayyatakarraru fihil jamaah. Matrukan ayyatakarraru fihil jamaah, masjid di jalanan. Kabeh masjid di jalanan ya. Nah, maksudnya sini masjid yang banyak orang di situ mondar-mandir untuk melakukan salat berjamaah. Seperti masjid yang ada di stasiun, masjid yang ada di terminal, ada di airport. Nah, itu masjid yang orang di situ banyak mondar-mandir apa? Berulang-ulang salat jamaah di situ. Salat zuhurnya berkali-kali berjamaah. Kenapa? Karena banyak orang keluar masuk. Itu dikatakan matrukan. Dan mestinya bukan seperti itu. Apa maksudnya semuanya ini? Disunahkan yazidu nadban apa? Ma warada fi du'ail iftitah, disunahkan menambahi daripada yang ada riwayat fi du'ail iftitah, di dalam doa iftitah. Maksudnya di sini selain doa iftitah yang tadi diriwayatkan yang dibaca tadi itu, yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya tadi, disunahkan bagi orang yang salat sendiri atau bagi imam yang jamaahnya terbatas. Mahsurin yang dimaksud sini la yusalli wara'ahu ghairuhum, tidak ada orang yang salat di belakang itu imam selain mereka. Ya situ itu tok yang salat. Seperti seandainya di pondok, yang salat ya murid-muridnya tok, yang salat murid-muridnya saja. Berarti itu mahsurin. Walaupun banyak, walau alfan katanya. Walaupun banyak,
Wah, muridnya 1000. Apakah dikatakan mahsurin? Terbatas, terbatas. Bukan terbatas, maksud itu hitungannya, bukan. Tidak ada orang yang sholat di belakang itu imam selain mereka, yaitu itu saja gitu. Jadi seperti contohnya ya seperti tadi itu. Atau satu daerah seperti di mana ini, di satu perumahan tidak ada yang sholat berjamaah di situ kecuali orang-orang perumahan itu saja. Itu dikatakan mahsurin juga, terbatas. Kemudian yang terbatas tadi itu selain arigo, budak-budak. Kalau budak-budak nggak bisa, karena budak-budak itu ya ta'alaq bidimati sayyid, karena berhubungan dengan apa, tanggungan kepada sayyid. Atau bukan perempuan-perempuan mutazawijat, perempuan-perempuan yang sudah kawin, karena dia wajib untuk melayani suaminya, karena itu tidak boleh dipanjangkan kalau ada mereka. Selain itu, yang disyaratkan dari mahsurin tadi selain terbatas, imam boleh memanjangkan bacaannya kalau para jamaahnya ridho dipanjangkan. Ridho dipanjangkan secara lafaz. Itu pendapat Ibnu Hajar. Tanya dulu imamnya, ya mau panjangkan sholatnya ya? Ya, kami ridho, harus. Itu pendapat Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli tidak harus melafadzkan, cukup diam, itu sudah tanda bahwa makmum ridho untuk dipanjangkan. Kalau semuanya sudah ada situ, kemudian bukan masjidnya itu matruk, bukan di jalanan, berarti apa? Disunahkan bagi imam dan munfarid orang yang sholat sendiri menambahi doa iftitah, yaitu yang ada riwayatnya. Termasuk daripada riwayat yang ada riwayatnya daripada doa iftitah, wa minhu ma rawahu syaikhan, dan termasuk daripada ma warada fi doa iftitah, yaitu ma rawahu syaikhan, itu sesuatu yang diriwayatkan oleh syaikhan. Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan baini antara aku, wa baina khatayaya, dan antara dosa-dosaku, kama ba'adta, sebagaimana kamu jauhkan, bainal masyriqi, antara yang barat, wal maghribi, dan timur. Allahumma, ya Allah, nagini, sucikan aku, bersihkan aku, min khatayaya, daripada dosa-dosaku, kama yunagga, sebagaimana disucikan, dibersihkan, as-saubul abyad, pakaian yang putih, minad danas, daripada kotoran. Allahumma, ya Allah, ighsilni, basuhlah aku, min khatayaya, daripada dosa-dosaku, kama yughsalu, sebagaimana dibasuh, as-saubu, pakaian, bil ma'i, dengan air, wasalji, dan salju, air salju ya, wal barat, dan apa ini, air embun. Maksudnya asaj wal barat tidak bisa kan digunakan untuk membersihkan, maksudnya apa? Jika sudah mencair ya, jika sudah mencair. Intinya pokok dia berkeinginan berdoa dosanya dihapus, sebagaimana kalau baju pakaian itu dibersihkan dengan air. Baik. Faba'da iftitahin, selesai dah. Selesai untuk masalah doa iftitah, membahas masalah ta'awud. Nanti kita kasih kesimpulan syarat-syarat daripada doa iftitah dan syarat-syarat daripada ta'awud. Kemudian faba'da iftitahin, dan setelah doa iftitah, wa takbiri salati idin, dan setelah takbir salat id, in ata bihima, jika mendatangkan bihima dengan doa iftitah dan takbir salat id, yusannu, disunahkan setelahnya apa? At-ta'awudun, disunahkan ta'awud, membaca ta'awud. Maksudnya sini kesunahan yang selanjutnya sebelum baca Fatihah disunahkan baca ta'awud. Jadi setelah baca doa iftitah, takbiratul ihram, baca doa iftitah, setelah itu baca ta'awud, itu sunnahnya. Atau setelah takbir salat id. Takbir salat itu gini, ketika salat hari raya
dia takbir Allahu Akbar, disunahkan apa? Disunahkan takbir dulu, disunahkan baca doa iftitah dulu. Disunahkan baca doa iftitah. Wajjahtu wajhiyal ladzi fatara samawati. Setelah itu sebelum baca ta'awudz kan takbir untuk salat Id. Takbir lagi berapa? 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah takbir 7 kali baru membaca ta'awudz. Paham ya? Makanya dikatakan situ wa takbiri sholati idin. Tapi itu semuanya disunahkan kalau in atabihima. Kalau seandainya dia tidak baca doa iftitah, Allahu Akbar, tidak baca doa iftitah, apa disunahkan ta'awudz? Tetap disunahkan ta'awudz. Kalau dia mendatangkan doa iftitah, ya berarti ta'awudznya setelah doa iftitah. Kalau dia tidak membaca doa iftitah, ya langsung ta'awudz. Atau takbir salat Id. Kalau dia takbir salat Id, kalau tidak takbir salat Id, berarti setelah doa iftitah langsung ta'awudz. Ini tuh. Makanya dikatakan in atabihima. Yusannu ta'awudzun. Disunahkan membaca ta'awudz. Yaitu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau fi salatil janazah, walaupun di dalam salat jenazah. Kalau doa iftitah kemarin syaratnya apa? Allah takuna fi salatil janazah, hendaknya bukan salat jenazah. Kalau salat jenazah tidak disunahkan baca doa iftitah. Kalau ta'awudz tetap disunahkan walau fi salatil janazah. Kenapa? Karena pendek. Karena memang salat jenazah itu disunahkan, disyariatkan untuk mempercepatkan. Karena itu doa iftitah panjang, tidak disunahkan. Kalau ta'awudz sedikit, tidak apa-apa, tetap disunahkan. Disunahkannya di situ apa? Sirron, samar. Tidak dikeraskan, tidak seperti membaca Fatihah. Ta'awudznya baca sirran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun imam, walau fil jahriyah, walaupun dalam salat jahriyah. Walaupun dalam salat jahriyah tetap disunahkan apa? Sirran. Walaupun salat maghrib, salat isya, salat subuh tetap disunahkan apa? Baca ta'awudznya sirran. Wa in jalasa sama imamihi, walaupun duduk bersama imamnya. Nah, ketika makmum takbir, imam dalam keadaan tasyahud akhir. Imam dalam keadaan tasyahud akhir. Jadi imamnya dalam keadaan tasyahud akhir, ana masbuk Allahu Akbar, ana langsung duduk kan? Ana mengikuti imam, saya mengikuti imam dalam keadaan tasyahud. Setelah imam salam, ana berdiri. Makmum tadi itu berdiri. Berdiri apa disunahkan ta'awudz? Tetap disunahkan ta'awudz. Tetap disunahkan ta'awudz. Tapi doa iftitah tidak disunahkan. Kemarin kan sudah ada. Kalau doa iftitah ketika mengikuti imam dalam keadaan tasyahud, ketika dia berdiri lagi tidak disunahkan iftitah. Tapi untuk ta'awudz tetap disunahkan membacanya walaupun duduk bersama imamnya. Paham ini ya? Kemudian kulla rakaatin, disunahkan itu ta'awudz kulla rakaatin. Setiap rakaat. Kalau doa iftitah kan di awal rakaat pertama tok. Rakaat pertama saja. Kalau untuk ta'awudz disunahkan di setiap rakaatnya. Tapi yang lebih disunahkan apa nanti? Yang pertama. Malam yashra' fi qira'atin, semenjak dia tidak memulai fi qira'atin di dalam bacaan. Maksudnya qira'ah sini apa? Fatihah. Semenjak dia tidak memulai Fatihah. Kalau dia sudah mulai Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, berarti tidak disunahkan ta'awudz. Seperti kemarin doa iftitah kan juga sama. Ketika dia Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim atau ta'awudz ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berarti tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Di sini juga sama. Tidak disunahkan membaca ta'awudz ketika dia sudah memulai qiraah. Tapi sama juga pendapat siapa kemarin? Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dia juga berpendapat tetap disunahkan. Qiraah kok, doa tetap disunahkan. Walau sahwan katanya di sini. Walaupun dia dalam keadaan lupa saya membaca qiraah langsung baca Fatihah, apa boleh kembali lagi membaca ta'awudz? Tidak disunahkan. Walau sahwan, walaupun dia dalam keadaan
lupa. Walaupun syuru' fil qiraah tadi itu dalam keadaan lupa, tetap tidak disunahkan membaca ta'awudz. Kata Ain Shin, kalau pendapat Ain Shin itu siapa? Ali Shibramilsi, dia berpendapat kalau sabagul lisan, keberucut. Jadi dia Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim keberucut, padahal dia mau baca ta'awudz, ingat dia, bukan lupa. Dia ingat mau baca ta'awudz, keliru mau baca Fatihah. Disunahkan kata Imam Ain Shin Ali Shibramilsi untuk kembali membaca ta'awudz, boleh. Itu pendapat Ain Shin. Atau disunahkan juga ta'awudz saatnya gini, dia takbir Allahu Akbar, langsung baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berhenti, atau baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Kenapa berhenti? Karena mendengar bacaan imamnya. Disunahkan bagi makmum untuk mendengar bacaan imamnya kan. Berhenti dia mendengarkan bacaan imamnya. Setelah itu baca Fatihah kan dia. Berarti mengulangi Fatihahnya lagi. Kenapa? Ada fasil. Kan tidak boleh memisah bacaan Fatihah. Karena itu dia mengulangi lagi. Ketika mengulangi lagi, apakah disunahkan ta'awudz? Disunahkan membaca ta'awudz. Boleh dia mengulangi baca ta'awudz walaupun dia sudah mulai qiraah. Tapi dipisah kan? Dipisah dengan mendengarkan bacaan imamnya. Kemudian wahwa fil ula akad. Dan itu pun ta'awudz di rakaat yang pertama akad lebih disunahkan. Wa yukrahu tarkuh, dan dimakruhkan untuk meninggalkannya. Dimakruhkan untuk meninggalkan itu ta'awudz. Hukumnya makruh tidak membaca ta'awudz. Ini adalah kesunahan membaca ta'awudz. Di sini tidak diperpanjang. Kenapa? Karena syaratnya hampir sama seperti syaratnya doa iftitah. Disimpulkan kemarin pembahasan doa iftitah dan ta'awudz ini syaratnya sama kecuali syarat yang terakhir. Itu yang pertama syaratnya apa? Disunahkan doa iftitah dan ta'awudz ayyudrikal imam fil qiyam. Kalau mendapatkan imam di dalam qiyam. Kalau mendapatkan imam dalam keadaan qiyam, berarti dia disunahkan untuk baca doa iftitah dan ta'awudz. Kemudian yang kedua, alla yashra'a fil Fatihah awi ta'awudz. Tidak memulai fil Fatihah di dalam bacaan Fatihah awi ta'awudz. Ini selain pendapat Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Itu dia tidak mulai bacaan Fatihah atau ta'awudznya. Doa iftitah ketika dia baca ta'awudz atau baca qiraah Fatihah, berarti dia disunahkan kembali lagi untuk baca doa iftitah. Yang ketiga, alla yakhafa fawata ba'dil Fatihah. Tidak khawatir kehilangan sebagian Fatihah. Kalau dia khawatir kehilangan sebagian Fatihah, berarti tidak disunahkan untuk membaca ta'awudz, tapi langsung membaca Fatihah. Kemudian yang syarat selanjutnya, alla yakhafa khurujal waqti. Ya, tidak khawatir kehilangan waktu. Oh, kalau Anda baca doa iftitah, berarti sebagian salat di luar waktunya, tidak disunahkan. Ta'awudz juga sama. Kemudian alla yakuna fi salatil janazah. Kalau untuk doa iftitah disyaratkan bukan salat jenazah. Tapi kalau ta'awudz tidak menjadi syarat ini. Kalau di salat jenazah tetap disunahkan ta'awudz. Itu adalah kesimpulan daripada syarat-syarat yang kemarin sudah dibaca. Baik. Yes. Ada pertanyaan? Di waktu sholat jahriyah, apakah boleh Mati. Bolehkah bagi imam untuk membaca doa iftitah yang diriwayatkan Imam Syaikhani yang tertulis di situ Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adna bain masyriq wal maghrib setelah baca Fatihah, untuk memberi waktu bagi makmum bacaan Fatihahnya? Untuk permasalahan bagi imam kan memang disunnahkan diam
untuk memberi waktu bagi makmum bacaan Fatihahnya kan. Jadi setelah imam baca Fatihah, sebetulnya caranya ya cara yang sunnah ya untuk berjamaah, ketika takbiratul ihram sama-sama baca doa iftitah kan itu. Kemudian sama-sama baca doa iftitah, kemudian imam baca Fatihah. Ketika imam baca Fatihah, disunnahkan bagi makmum untuk mendengar. Itu sunnahnya kan. Disunnahkan bagi makmum untuk mendengar Fatihah imamnya. Setelah imam Fatihah, disunnahkan bagi imam diam. Untuk apa? Untuk memberi waktu bagi makmum bacaan Fatihah. Setelah itu baru baca surat. Kenapa? Supaya makmum tadi mendengar bacaan surat daripada imamnya. Kan gitu. Tapi kalau seandainya dipanjangkan untuk memberi waktu bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah itu setelah Fatihah imam. Kesunnahan untuk membaca Fatihah bagi makmum itu setelah imam membaca Fatihah. Lah kalau ketika doa iftitah, imam berarti belum baca Fatihah. Karena itu bukan itu kesunahannya. Bukan, yang saya maksud itu daripada imam diam setelah Fatihah, apakah boleh membaca doa itu? Doa yang diriwayatkan Imam Syekhoni. Ya. Kalau ketika diamnya memang ketika imam diam disunahkan bagi imam untuk membaca. Yang membaca terserah doa apapun. Atau baca doa ini atau baca doa yang lainnya atau membaca Fatihah. Ada yang mengatakan membaca Fatihah, ada yang mengatakan baca surat, ada yang mengatakan walhasil di situ tidak diem. Karena dikatakan dalam salat itu tidak ada qiraah, tidak ada diem. Iya, yubna salat, didirikan salat itu di dalamnya ada qiraah dan ada doa, ada bacaan dan ada doa. Ya boleh lah untuk dirinya sendiri boleh membaca doa itu. Ada yang lain? Yang saya tanyakan dalam permasalahan jahriyah dan sirriyah. Menjadi imam mula-mulanya imamnya tatkala sholat jahriyah lupa tidak jahriyah, jadi sirriyah. Betul, ihdinas siratal mustaqim. Oh iya, ini jahriyah. Apakah ini terus? Apakah sunat istinaf dari depan? Iya. Dan lagi yang nomor 2, gimana salat jenazah yang dilakukan tatkala malam hari? Apakah jahriyah apa sirriyah? Makasih. Untuk bacaan masalah jahar dan sir, untuk masalah jahar dan sir, ketika siapapun imam atau ya imam ya, seandainya imam seharusnya disunahkan untuk baca Fatihah jahar, tapi dia sir. Tengah-tengah Fatihah dia ingat loh, kan disunahkan jahriyah. Apakah mengulangi lagi atau meneruskan dengan jahar sisanya? Di situ tidak disunahkan mengulangi, tapi ya mengeraskan ketika dia ingat. Disunahkan dia ketika ingat ya langsung aja dikeraskan. Kadang-kadang imam gitu, kalau sudah Fatihah kemudian ketika baca surat baru dia ingat, loh ini kan salat jahriyah, ya baca suratnya aja dikeraskan. Tidak disunahkan mengulangi Fatihah. Kenapa? Karena ada pendapat mengulangi Fatihah termasuk membatalkan salat. Ada pendapat mengatakan mengulangi Fatihah termasuk membatalkan salat. Ada yang mengatakan makruh. Nah, karena itu ya ketika ingat aja dikeraskan, tidak usah diulangi lagi. Apakah apabila gitu bacaan yang sirriyah tadi bagi makmum yang Fatihahnya ditanggung imam itu tidak mempengaruhi? Tetap. Maksudnya? Kan ada makmum yang biasanya bacaan Fatihahnya ditanggung sama imam. Iya, kan saya kan tidak mendengar. Apakah tidak mendengar itu mempengaruhi? Enggak juga. Tetap imam bisa menanggung. Karena dimaksud situ imam bisa menanggung bacaan Fatihah daripada imamnya. Tidak harus fi salatil jahriyah kan. Itu tidak harus fi salatil jahriyah walaupun salat sirriyah. Tidak pengaruhi apapun. Iya kan, itu kan
imam bisa menanggung bacaan Fatihah daripada makmumnya ketika dia masbuk, seperti permasalahan yang kemarin itu tidak dikhususkan salat jahriyah. Salat sirriyah juga sama, jadi tidak mempengaruhi sama sekali. Ya. Apa tadi? Iya, salat jenazah di malam hari. Salat jenazah di malam hari apakah disunahkan mengeraskan suaranya? Untuk pembahasan salat jenazah itu ya. Nanti itu disunahkan apa tidak? Itu nanti pembahasan masalah surat juga ada, masalah sir atau jahar. Nanti aja daripada nanti mungkin ada pendapat, ada yang lainnya ya. Atau mungkin itu satu terus mau nambahin. Nah. Ayo, ada yang lain? Ya. Iya, betul. Yang katanya antum bilang boleh bagi imam pribadi membaca di waktu diamnya itu Allahumma ba'id. Itu apakah ada keterangan? Sebab di sini kan urusannya doa iftitah. Terus membaca dengan bacaan itu waktu diamnya dia. Itu kan ada keterangan apa enggak ini? Kalau keterangan yang khusus untuk ini insya Allah mungkin enggak tahu ya. Ada apa kira? Yusannu lil imam an yaskut ay ba'da amin. Wal murad bisukut adamul jahar las sukut anil qiraah. Wa in kana huwa dhahirul ibarah. Idzil matlub minal imam al istighalu bidzikri wal qiraah la haqiqatus sukut. Ya. Ya tapi kan apa begitu aja. Maksudnya boleh. Yang iftitah ini kan urusannya iftitah. Itu kan cuma zikir itu. Arahnya ke sana kan itu. Kalau langsung ini dimasukkan ke yang antum baca kayaknya kurang pas. Artinya khawatir nanti kita termasuk istihsan nanti. Nah, gini. Memang kalau dengan maksud doa iftitah dipindah di waktu itu, berarti dia memindah satu kesunahan di selain tempatnya, kan gitu maksudnya. Iya, begitu. Istihsan itu maksudnya gini gitu. Tapi kalau dia bermaksud untuk dzikir dan doa, boleh. Nah, seperti tadi wa ana awal muslimin, kalau dia bermaksud bacaan Fatihah boleh kok. Padahal itu tidak benar. Seharusnya itu untuk Rasulullah. Iya. Mungkin bisa saja, tapi memang nasnya nggak ada gitu loh. Ya itu. Mungkin sebaiknya yang lain aja mungkin sebaiknya. Sebab kalau tidak ada terus kemudian disampaikan, khawatir nanti itu tadi manistaksana faqad syarra'a, khawatir itu aja. Khawatir itu aja. Kayak takbir Idul Fitri ditambah dengan qul huwallahu ahad atau apa atau yang lain itu kan enggak masyru'. Kemudian kalau kemudian disampaikan bahwa itu sunnah, itu kan enggak boleh kayak gitu kan. Kayak gitu. Ya wis bukan sunnah, boleh gitu aja ya. Boleh maksudnya sini kalau dengan tanpa maksud itu doa iftitah. Kira aja saja. Iya, kan termasuk dzikir. Iya, makanya bilang boleh ataupun yang lain jawaz itu kan hukum. Iya. Masuk kepada hukum. Kalau masuk pada hukum kan nanti khawatir saja masuk kepada tasyrik malam isyra' itu tadi. Banyak kok permasalahan seperti itu kalau tidak bermaksud juga boleh kok. Ya kalau memang ada enggak apa-apa. Sebabnya seperti yang dicontohkan kayak takbir tadi itu ada enggak apa-apa. Salat takbir ditambah qul huwallahu ahad bukan urusan enggak apa-apanya, tapi orang menganggap bahwa itu adalah tidak boleh, itu juga khawatir nanti masuk pada syariat itu nanti. Ya. Khawatir gitu aja. Karena Imam Syafi'i kan menyatakan gitu, man istaksana faqad syarra'a. Khawatir begitu. Ini sekedar khawatir aja. Ya.